Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo teman-teman semuanya, mahasiswa keren Universitas Pamulang dan universitas lain ya. Siapkah untuk jadi bintang di ajang nasional? Hari ini kalian akan memasuki gerbang kreativitas tanpa batas. Bersiaplah untuk membawa ide brilian kalian ke level berikutnya di program Kreativitas Mahasiswa alias PKM Kreativitas. Nah, di sini bukan sekedar pembekalan biasa loh, ini adalah kesempatan emas. Kalian akan dimentori oleh juri-juri tingkat nasional yang sudah berpengalaman membimbing para juara. Seru kan? Nah, tips terbaik, strategi jitu dan ilmu yang gak akan kalian temukan di tempat lain. Oke, ikutin keseruannya di sini ya. Nah, jadi kencangkan sabuk, nyalakan kreativitas dan bersiaplah untuk mendobrak batas kalian. PKM bukan sekedar kompetisi, ini adalah panggung untuk mengubah ide kalian menjadi karya nyata yang berdampak. Keren banget. Mengikuti ya program kreativitas mahasiswa itu diawali dulu dengan membuat proposal ya. Jadi langkahnya panjang dari mulai kemarin Februari nanti berakhir di Oktober ya, biasanya seperti itu. Tahapannya mulai dari penyusunan proposal, kemudian lolos didanai baru kita kerjakan, kemudian ada PKP 2, kemudian ada Pirnas gitu ya. Satu hal yang menjadi kekuatan ya bagi kita, artinya dosen pembimbing dan mahasiswanya, kegiatan kreativitas mahasiswa ini atau program kreativitas mahasiswa ini sesungguhnya adalah jam terbang buat kalian ya dalam mencapai prestasi, karena apapun yang kita lakukan hari ini sesungguhnya adalah untuk masa depan. Pesan saya, kerjakan sungguh-sungguh ya. Jadi sungguh-sungguh, fokus, kekasan bidangnya, jangan salah. Tulis aja di situ menuju Indonesia, menciptakan generasi emas Indonesia tahun 2045. Tapi misi itu harus tercapai dari hal yang setahap-setahap yang kita kerjakan di PKM itu ya. Ya lanjut silakan. Nah ini sebagai informasi ya Dede ya, bahwa pilar misi Indonesia 45 itu salah satunya dalam bangun SDM. Ini bisa jadi ide ya, ide di ASA, gitu, ide di dalam GFT, dan lain-lain. Kemudian membangun ekonomi berkelanjutan, Sustainable Development Goal, SDGs ya. Kemudian pemerataan pembangunan, kemudian ketahanan nasional, tata kelola pemerintahan, juga masalah tata kelola pangan. Ya, sudah dilaksanakan. Gitu. Jadi kalau belum dilaksanakan bukan di situ, di GFT. Nanti setelah ini boleh tanya ya, tapi saya masukkan, lanjutkan dulu ya. Silakan. Nah ini penilaian ya Dede, tadi saya sampaikan satu tahap penilaian ilustrasi, kedua penilaian substansi. Sudah tahu administrasi apa? Halaman, kertas ya. Gak boleh upload cover. Jadi mulai dari daftar isi. Halaman pun ditentukan. Menuliskan daftar isi adalah kanan sebelah bawah. Mulai bab 1 adalah kanan sebelah atas, dan itu hurufnya 1, 2, 3 gitu kan. Dan nuliskan bab 1, 2, 3, 4 gak boleh salah, harus sesuai panduan. Pokoknya patuh saja. Makanya harus ada checklist ya. Dan menuliskan surat pernyataan ketua pelaksana itu, ketua tim itu jangan menggunakan AI ya, dan lain-lain itu ada. Kemudian yang berikutnya adalah setelah dinyatakan lulus di tahap 1, saya sampaikan ya, dari 3.600 itu proposal nanti yang lolos itu sedikit gitu, hampir 40%.
persennya. Nanti yang didanai itu sekitar 4.000, yang masuk PEMNAS itu 400. Nah, kemudian tahap 2 tadi ya, untuk tahap 2 substansi, saya ingatkan kembali Bapak Ibu dosen, tolong simulasi. Nilainya harus 600 supaya berangkat PEMNAS. Lanjut, enggak? Nah ini ya, tadi sudah saya sebutkan karakteristiknya satu-satu ya, tidak saya ulang ya. Sudah disebutkan. Tapi sebentar, saya biar jelas. PKM RSA itu adalah, sampaikan ya, diperhatikan adalah validasi data dan keterbaruan ide. Ini kata kuncinya disebutkan. Ya, Dede ya, sudah terbaca. Terus yang keduanya PI-nya adalah solusi permasalahan mitra. PM itu adalah solusi permasalahan mitra, tapi mitranya non produktif ya. Kita lihat di sini. Judul ya. Judulnya adalah rancang bangun biogester pengolahan sampah organik menjadi biogas pupuk cair untuk penunjang ketahanan energi gitu ya. Ini judulnya. Kalau kita coba searching di internet ya, di internet itu ini KC lebih, karena bicaranya rancang bangun. Tapi ingat, untuk yang namanya selain RE dan RSA tidak boleh ada kata penelitian. Kalau ada kata penelitian dicoret, tidak lolos tahap 1. Harus diperhatikan, baca satu-satu ya seperti ini. Ini kan hanya 10 halaman ya, baca berulang-ulang gitu. Tapi kata ibu, kalau baca surat cinta lebih dari situ ya. Nah, kita lihat di sini ya. Ini mau menjadi penelitian silakan. Tapi mungkin ada sesuatu yang harus lebih dipertegas lagi ya. Di sini pertama adik-adik, siapa yang RE mau diperhatikan dan dicatat. Di dalam RE itu sekuensi penulisannya seperti ini saya sampaikan ya. Pertama adalah di latar belakang. Itu ketika kita menceritakan latar belakang, didasar dulu kepada penelitian sebelumnya. Karena pendekatannya adalah saintifik ya. Jadi misalkan disebutkan bahwa fenomenanya apa ya, berdasarkan si A, si B, si C gitu. Nah kemudian ternyata ya pada bidang itu belum ada yang melihat ya, atau disebutnya apa? Gap teori ya, atau gap analisis ya, atau gap penelitian sebelumnya. Itu berdasarkan si A, si B, si C. Kalimat tutupnya, nah ini di latar belakang ya, bahwa penelitian ini ingin membuktikan gitu, bahwa penelitian membuktikan atau ingin mewujudkan ya rancang bangun biogester. Jadi di awalan itu di bab 1 si juri itu sudah tahu hasil penelitiannya itu mau apa. Ada yang mau tanya atau cukup paham apa yang dimaksud oleh saya gitu. Jadi kalau menuliskan latar belakang, makanya di situ disampaikan pertama adalah gagasan original ya. Itu karena pertama harus didasar dulu penelitian-penelitian sebelumnya. Betul nggak sih original gitu. Dan pendekatannya adalah ingin membuktikan bahwa itu benar penelitiannya. Kalau misalkan ingin melihat antibakteri ini berpengaruh secara signifikan terhadap sakit ini. Nah itu diawali di latar belakang harus dijelaskan bahwa tujuannya akan membuktikan itu. Nah kemudian yang berikutnya ya, di sini disampaikan tentang mutakhir. Tadi saya sampaikan metode risetnya itu adalah yang up to date ya. Dan kita lihat di sini poinnya berapa? 15 ya. Kemudian potensi kontribusi bagi ilmu pengetahuan itu harus disampaikan. Pengetahuannya untuk bidang apa, misalkan menemukan kandidat obat dan lain-lain gitu ya misalkan. Kalau di sini pengetahuannya bahwa akan mengurangi itu sampah-sampah ya, dan bahkan bisa menanggulangi sampah-sampah di masyarakat gitu. Dan berikutnya adalah sintesis telaah potensinya itu berdasar kepada penelitian-penelitian sebelumnya ya, dan prediksi hasilnya harus dituliskan bahwa penelitian ini akan selesai dengan hasilnya apa. Nah berikutnya adalah penjadwalan ya, seperti biasa itu juga sama penyusunan materi seperti biasa ya. Jadi ada sesuai panduan saja. Kalau menuliskan keuangan tidak boleh menggunakan uang yang dilarang ya. Maksudnya pembelian persewaan itu ada aturannya. Ya termasuk
penjadwalan itu hanya 3 sampai 4 bulan ya. Ngajarin tari di sanggar supaya dia bisa berkembang itu silakan. Itu apa yang bisa kita bantu? Kata kuncinya cuma satu, menaikkan daripada omset penjualan usaha. Jadi kalau berpikir lagi masih ada ya. Nah berikutnya adalah rasa cinta. PKMKC adik-adik, level teknologinya itu tinggi. Jadi kalau bangsanya software itu nggak usah dikaji. Itu lebih kepada manufaktur sudah dilaksanakan. Gitu. Jadi kalau belum dilaksanakan bukan di situ, di GFT. Nanti setelah ini boleh tanya ya, tapi saya lanjutkan dulu ya. Silakan. Nah ini penilaian ya Dede, tadi saya sampaikan 1 tahap penilaian administrasi, kedua penilaian substansi. Sudah tahu administrasi apa? Halaman, kertas ya, nggak boleh upload cover. Jadi mulai dari daftar isi, halaman pun ditentukan. Menuliskan daftar isi adalah kanan sebelah bawah. Mulai bab 1 adalah kanan sebelah atas, dan itu hurufnya 1, 2, 3 gitu kan. Dan nuliskan bab 1, 2, 3, 4 nggak boleh salah, harus sesuai panduan. Pokoknya patuh saja, makanya harus ada checklist ya. Dan menuliskan surat pernyataan ketua pelaksana itu, ketua tim itu jangan menggunakan AI ya, dan lain-lain itu ada. Kemudian yang berikutnya adalah setelah dinyatakan lulus di tahap 1, saya sampaikan ya, dari 3.600 itu proposal nanti yang lolos itu sedikit gitu, hampir 40%-nya. Nanti yang didanai itu sekitar 4.000, yang masuk Timnas itu 400. Nah, kemudian tahap 2 tadi ya, untuk tahap 2 substansi, saya ingatkan kembali Bapak Ibu dosen, tolong simulasi. Nilainya harus 600 supaya berangkat Timnas. Lanjut, enggak? Nah ini ya, tadi sudah saya sebutkan karakteristiknya satu-satu ya, tidak saya ulang ya. Sudah disebutkan. Tapi sebentar, saya biar jelas. PKM RSA itu adalah, sampaikan ya, diperhatikan adalah validasi data dan keterbaruan ide. Ini kata kuncinya disebutkan. Ya, Dede ya, sudah terbaca. Terus yang keduanya PI-nya adalah solusi permasalahan mitra. PM itu adalah solusi permasalahan mitra, tapi mitranya non produktif ya. Kemudian apa? Patuh untuk yang satu gitu ya, yang namanya itu istilahnya itu dari kita tuh akan melakukan 2 penilaian seperti administratif, yang kedua adalah penilaian konten. Kontennya di RE itu yang pertama judulnya itu harus bikin silau. Yes, duduk sini. Begitu dibaca saja sudah bikin judul itu meriksa semuanya. Aku ambilin kursi. Nah kemudian lagi tren ya. Kemudian yang ketiganya metodologinya itu adalah up to date. Vitro dan lain-lain itu banyak dilakukan dulu ya. Itu eksakta bidang biologi. Tapi kalau bidang engineering ya silakan banyak juga ya. Yang berikutnya adalah RSA. Siapa yang nulis RSA? Boleh sebutkan judulnya, siapa yang mau sebutkan? Nah, dari sini aja, Mbak silakan. Judul RSA-nya dibaca. Iya. Oke. Sebenarnya masalahnya apa sih? Coba disampaikan masalahnya. Sehingga diberikan magic gitu. Asal masalahnya apa? Fenomenanya sendiri untuk di komunitas tersebut itu merupakan komunitas yang dimana merupakan anak-anak dari maaf ya Bu sebelumnya, kayak anak-anak dari pemulung. Jadi mereka tuh hampir rata-rata dari mereka itu tidak bersekolah. Jadi kita berinisiatif untuk membuat game magic agar mereka seenggaknya mereka tahu ilmu yang basic-basic terkait matematika. Karena menurut saya matematika sendiri kan hal yang wajib ya buat setiap orang. Nah kesalahannya adalah, jelaskan nggak usah. Jadi tahu nggak? Masalahnya adalah solusinya bukan dari mitranya, solusinya itu dari mahasiswanya. Jadi lihat nih, ini
Saya share kepada dosen pembimbing semuanya ya. Adik-adik ini punya solusi tapi nggak punya masalah. Itu problemnya. Jadi saya datang nih ke dosen pembimbing, Bu, saya mau bikin ini. Loh, kok bikin ini? Nggak bisa. Tapi kita harus uraikan dulu masalahnya apa, solusi yang kita tawarkannya itu. Adik-adik, kuncinya adalah di bab 1. Di bab 1 itu kan khusus PM ya, nanti saya uraikan semuanya. Contoh PM dulu saja. Karena dalam konteksnya PM, tahun 2021 itu saya penulis buku panduannya untuk PM dan PI gitu ya. Jadi PM itu dituliskan, catat ya, di bab 1 itu harus ada penulisannya adalah bahwa mitra datang ke adik-adik menceritakan masalahnya. Dan fotonya itu harus ada di latar belakang di bab 1 itu. Jadi di proposal itu kalau nggak ada foto dengan mitra, itu dianggap bahwa kalian tuh belum ketemu mitra gitu. Nah sementara untuk nilai bagus itu harus sudah ketemu mitranya. Nah kemudian yang keduanya adalah existingnya dihitung berdasarkan, kalau matematik namanya apa? Kuantitatif, bukan kualitatif ya, kuantitatif. Misalkan sebelum kita lakukan intervensi ya dengan iptek kepada masyarakat atau iptek yang diterapkan. Misalkan kondisi anak-anak nggak bisa ngitung matematik ada 5 orang gitu kan ya. Nah maka nanti dijelaskan di metodologi pelaksanaannya setelah iptek yang diterapkannya dilakukan maka apa? Akan naik ada 20 anak yang pintar matematik. Nah itu poinnya bisa 600. Nah silakan nanti Bapak Ibu ya sebelum diupload, pertama syaratnya adalah cek dulu oleh PKM Center dari segi administratif tidak ada masalah. ABCD, bahkan saya punya checklistnya. Nanti kalau agak sulit membuat checklist saya kasih ya, tinggal digunakan saja untuk checklist ini proposal checklist. Yang keduanya adalah tadi ya dari segi konten. Nah Bapak Ibu dosen biasanya mahasiswanya datang cuma minta tanda tangan aja, tapi nggak mau baca ya dosen pembimbingnya. Nah ini harus baca karena niat kita apa? Dapat medali emas. Adik-adik dalam mengerjakan program kreativitas mahasiswa itu asal-asalan dengan capek. Maksudnya begini, asal-asalan dengan serius. Ya, ini kan serius nih. Kalau dengan kita asal-asalan sambil lewat, capeknya sama, ya kan? Mengorbankan jiwa, raga, waktu gitu ya. Yang biasa malam mingguan jadi gak jadi gitu, gara-gara proposal diminta pembimbing selesai gitu. Bahkan saya tuh melakukan coaching itu justru di malam Sabtu, malam Minggu. Itu kan pertama adalah permasalahan mitra. Coba catat ya PKM ya, PKM ya, khusus ya. Pertama adalah jelaskan permasalahan mitra. Yang keduanya berikan solusi yang ditawarkan. Yang ketiganya adalah impact yang diterapkannya apa. Yang keempatnya adalah keberlanjutan. Yang kelimanya itu adalah namanya itu intansi atau mitra-mitra yang terlibat. Nah, saya awali dulu dengan cerita PM ya, karena kebetulan tadi disampaikan. Kira-kira itu enggak sih yang dituliskan waktu itu? Silakan disampaikan. Hampir mendekati. Kenapa sampai tidak lolos? Ada satu lagi. Jadi pada saat proposal mau diupload, saya sarankan ibu lembaga ya, ada namanya PKM Center. Itu semuanya adalah mahasiswa yang ngurusin untuk tahap 1. Tahap 1 itu adalah patuh pada panduan. Pertama ukuran kertasnya, gitu ya. Udah dicek belum kertasnya? Tanda tangannya? Sudah aman. Daftar pustakanya? Sudah. Bagaimana daftar pustakanya?